Menjadi vegetarian berarti kita berupaya untuk tidak memakan daging. Seperti yang kita tahu, sebagian besar daging yang dikonsumsi manusia berasal dari pembunuhan makhluk hidup. Nah, membunuh makhluk hidup merupakan pelanggaran sila yang harus kita hindari. Sang Buddha sendiri mengizinkan para pengikutnya untuk memakan daging, asalkan mereka tidak melihat dan mendengar pembunuhan atau mengetahui bahwa makhluk tersebut dibunuh khusus untuk dirinya. Jadi, Sang Buddha sendiri tidak mempermasalahkan untuk memakan daging atau tidak, karena bagi beliau, yang paling penting adalah melatih batin kita. Umat Buddha sebaiknya menghindari 10 macam daging, yaitu ada daging manusia, gajah, kuda, anjing, ular, singa, harimau, macan tutul, beruang, dan serigala. Jubah konon berasal dari India sebagai seperangkat jubah yang dipakai oleh Sang Buddha. Dengan varian yang gampang dikenali adalah jubah dengan pola yang mirip dengan sawah Asia. Jubah aslinya dibuat dari kain buangan yang dijahit jadi satu membentuk 3 helai, yang dikenakan di badan dengan cara khusus. 3 helai kain utama kainnya itu Antarvasa, Uttarasangga, dan Samahati. Ketiga membentuk jubah atau Triciwara. Nama tempat ibadah Buddha yaitu wihara. Bagi orang awam, wihara dan kelenteng dianggap tempat ibadah yang sama. Padahal, wihara ini merupakan tempat ibadah umat Buddha, sementara kelenteng merupakan tempat ibadah untuk penganut Tridharma atau 3 agama, yakni Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Itu artinya umat Buddha bisa beribadah di wihara maupun kelenteng, sedangkan bagi penganut Taoisme dan Konghucu hanya melakukan ibadah di kelenteng saja dan bukan di wihara. Adapun perbedaan wihara dan kelenteng lainnya, yaitu di dalam wihara umumnya hanya ada patung atau rupang dewa-dewi, yang mana statusnya bukan sebagai tuan rumah. Sedangkan kelenteng, terdapat 2 rupang yang statusnya sebagai tuan rumah. Pada masa sekarang ini, pemahaman Buddha mengalami percampuran dengan Konghucu. Selain berfungsi untuk kegiatan keagamaan, wihara juga berfungsi untuk kegiatan lainnya seperti berikut ini. Sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat pertemuan, sebagai tempat pelantikan organisasi Buddha baik dari kalangan mahasiswa maupun umum, sebagai pengembangan budaya, dan sebagai sosial kemasyarakatan. Sebagai umat Buddha, tahukah kamu apa saja hari raya besar dalam agama Buddha? Meskipun yang dirayakan sebagai hari raya nasional hanyalah Waisak, tetapi sebenarnya dalam agama Buddha memiliki 4 hari raya besar loh, yaitu pertama Waisak. Waisak memperingati 3 peristiwa, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, pertama kali mencapai penerangan sempurna, dan wafatnya Sang Buddha. Yang kedua Katina, upacara persembahan jubah kepada anggota sangga setelah masa wasa berakhir. Umat Buddha memberikan jubah, perlengkapan, maupun dana perkembangan agama Buddha. Yang ketiga Asada, memperingati peristiwa pertama kalinya Dhamma atau ajaran Sang Buddha dibabarkan kepada 5 murid pertamanya, yang kemudian menjadi seorang arahat. Khotbah pertama Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Yang keempat Magga Puja, memperingati berkumpulnya 1250 arahat yang semuanya ditasbih oleh Sang Buddha sendiri. Yang menariknya, karena 1250 orang arahat ini berkumpul tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi, Tuhan dalam agama bukanlah Sang Buddha sendiri. Buddhisme menolak adanya sosok Maha Kuasa sebagai pencipta dan menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai perbedaan utama antara Buddhisme dan agama-agama lainnya. Agama Buddha mengenal tentang konsep keutuhan, yaitu Ati, Ajatang, Abutang, Akatang, Asamkatang, yang artinya sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak.
Dalam hal ini, keutuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang tanpa aku, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi, maka manusia yang berkondisi dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan dengan cara bermeditasi. Pindapata adalah salah satu tradisi umat Buddha untuk menandakan makanan kepada para bhikkhu. Pindapata berasal dari dua kata, yaitu pinda dan pata. Pinda berarti bongkahan makanan, sedangkan pata berarti mangkuk makan. Tradisi ini memberikan kesempatan kepada para umat untuk melakukan perbuatan baik. Sementara bagi para bhikkhu, pindapata merupakan sarana untuk melatih diri hidup prihatin dan menghargai pemberian orang lain, serta merenungkan bahwa fungsi utama makanan adalah untuk memenuhi kebutuhan badan jasmani, bukan untuk kesenangan atau mencari kenikmatan. Selain untuk kebutuhan para bhikkhu, makanan dan minuman yang terkumpul akan disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti panti asuhan dan kepada warga-warga yang kurang mampu. Wihara atau yang biasa disebut dengan kelenteng merupakan tempat ibadah sama bagi orang awam. Padahal, wihara merupakan tempat ibadah umat Buddha, sedangkan kelenteng merupakan tempat ibadah untuk menganut Tridharma atau 3 agama, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Itu artinya umat Buddha bisa beribadah di wihara maupun kelenteng. Sedangkan bagi penganut Taoisme dan Konghucu hanya bisa beribadah di kelenteng saja dan bukan di wihara. Wihara dan kelenteng juga memiliki perbedaan lain, yaitu kalau di dalam wihara umumnya hanya ada patung dan rupang dewa-dewi yang mana satu bukan sebagai tuan rumah. Sedangkan kelenteng terdapat 2 rupang yang satu sebagai tuan rumah.